Kita jangan sedih, ya nanti gimana ayah saya mendapatkan uang lagi, mendapatkan rizki dari mana. Jangan adik-adik, itu perbuatan yang tidak benar. Itu merupakan perbuatan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. 5 4 3 2 1 لا إله إلا الله هو معبودي ليس سواه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, kali ini Kang Abbas akan membawakan tema yang menarik sekali insya Allah buat adik-adik semuanya. Tapi sebelumnya kita mulai dulu dengan sesuatu yang indah, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang indah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Adik-adik semuanya, kemarin Kang Abbas sudah membahas tema-tema yang kita belajar untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Kali ini juga kita akan belajar tentang hal tersebut adik-adik. Kemarin kita telah mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Karena tidak ada yang namanya sesuatu itu ada dengan sendirinya, melainkan pasti ada yang menciptakannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu, lalu siapakah yang memberikan rizki kepada manusia dan seluruh makhluk? Tapi sebelumnya adik-adik, kita bahas dulu apa itu arti rizki. Sebelum Kang Abbas menjawab apa itu arti rizki, Kang Abbas akan jelaskan kepada adik-adik dulu bahwasannya rizki itu ada dua macam adik-adik. Adik-adik, rizki itu ada dua macam. Yang pertama rizki yang secara zahiriyah, yaitu yang nampak oleh mata. Rizki yang nampak oleh mata apa saja adik-adik? Di antaranya adalah makanan, kemudian juga harta kekayaan. Itu merupakan rizki yang nampak. Lalu yang kedua adalah adik-adik rizki batiniyah, yaitu yang tidak nampak oleh mata kenikmatannya, tapi dapat dirasakan di dalam hati dan di dalam jiwa. Dan juga termasuk ilmu dan pengetahuan. Contohnya sehat adik-adik. Sehat merupakan rizki, walaupun dia tidak bisa dilihat oleh mata, tapi dia dapat dirasakan di dalam hati dan jiwa. Makanya orang yang sehat adik-adik, jiwanya merasa tenang dan nyaman. Di antaranya dari rizki yang tidak nampak adalah adik-adik, yaitu ilmu. Ilmu adalah rizki yang Allah berikan. Maka adik-adik, kalau adik-adik adalah anak-anak yang cerdas, yang penghafal Al-Quran, yang gampang dan mudah menghafal Al-Quran, maka sesungguhnya Allah telah memberikan rizki kepada adik-adik berupa kemampuan menghafal Al-Quran. Dan bersyukurlah kepada Allah agar Allah terus tambahkan kepada adik-adik yang kuat hafalannya, yang mudah menghafal, semakin lebih mudah dan semakin lebih kuat hafalannya, insya Allah. Lalu apa artinya rizki? Rizki adik-adik dijelaskan oleh para ulama, maknanya adalah yaitu huwa kullu ma tantafi'u bihi mimma abahahullahu laka sawa'un kana malbusun aw mat'umun wassihatu wassam'u wal aqlu rizqun. Rizki itu adalah setiap sesuatu yang bermanfaat, yang berguna, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa pakaian, berupa makanan, bahkan sehat, pendengaran, dan juga akal merupakan rizki. Jadi adik-adik, yang namanya rizki itu adalah sesuatu yang kita gunakan dan kita manfaatkan. Bisa saja adik-adik ada orang punya harta triliunan adik-adik. Jumlahnya misalnya 1000 triliun dia punya harta. Tapi dia hanya menggunakan
dari harta tersebut hanya sekitar 100 juta atau 1 miliar adik-adik. Maka itulah rizkinya. Sedangkan yang lainnya adik-adik, sisanya yang jumlahnya masih triliunan tersebut belum tentu menjadi rizki baginya. Kenapa adik-adik? Karena bisa saja dia meninggal sebelum dia bisa menghabiskan hartanya. Sebelum dia menghabiskan apa yang dia miliki tersebut. Atau contoh yang gampang ya adik-adik. Kang Abbas punya 2 apel. 1 apel Kang Abbas makan. Maka apel yang Kang Abbas makan ini adalah merupakan rizkinya Kang Abbas. Sedangkan 1 apel lagi yang masih tersisa ini bisa jadi rizkinya Kang Abbas, tapi bisa jadi bukan rizkinya Kang Abbas. Kok bisa? Bisa saja adik-adik ketika itu apel yang tersisa tersebut jatuh di jalan, atau tiba-tiba ada yang mengambil, atau tiba-tiba ada yang meminta lalu kita berikan. Maka saat itu apel tersebut bukanlah menjadi rizki kita. Begitu pula dengan harta yang banyak adik-adik. Harta yang banyak, yang melimpah ruah, yang belum digunakan, belum tentu merupakan rizki dari orang tersebut. Bisa saja dia menjadi rizki bagi orang lain. Lalu kalau begitu, siapakah yang memberikan rizki kepada manusia? Adik-adik, ayahnya adik-adik bekerja di kantor atau di suatu tempat pekerjaan. Ada yang menggaji ayahnya adik-adik ketika akhir bulan. Setiap sebulan sekali biasanya ada gajian adik-adik. Ataupun mungkin misalnya ayahnya adik-adik penjual atau pedagang. Lalu ada yang membeli barang dagangan ayahnya adik-adik. Nah, uang yang diterima dari tempat bekerja dan uang yang diterima dari hasil penjualan dagangan tersebut, dari mana rezeki tersebut adik-adik? Apakah rezeki tersebut datangnya dari bosnya, ayahnya adik-adik, atau rezeki tersebut datangnya dari yang lain? Sama seperti pedagang tadi, apakah rezekinya juga dapatnya dari si pembeli yang membeli barang dagangannya, atau dapatnya dari yang lain? Maka adik-adik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menjelaskan kepada kita semuanya. Siapa sih yang memberikan rizki kepada kita? Apa benar yang memberikan rizki adalah bos pimpinan ayah saya? Apa benar yang memberikan rizki adalah orang yang membeli barang dagangan saya? Maka kata Allah adik-adik dalam surat Az-Zariyat ayat 58 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha huwa razzaq. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pemberi rizki. Dzul quwwatil matin. Yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Lihat adik-adik. Innallaha huwa razzaq. Sesungguhnya Allah adalah yang maha pemberi rizki. Adik-adik, ketika ayah adik-adik bekerja di suatu tempat, baik di kantor, di pabrik, ataupun di perusahaan, bukanlah bos atau pimpinan atau pemilik perusahaan yang memberikan rizki kepada ayah adik-adik. Mereka hanya sebagai perantara saja. Karena adik-adik, ayah adik-adik bisa saja mendapatkan rizki di tempat yang lain. Misalnya, ketika tidak bekerja lagi di perusahaan, di tempat ayah adik-adik bekerja di pabrik ataupun di kantor, bukan berarti ayahnya adik-adik tidak mendapatkan rizki lagi. Karena yang memberikan rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukanlah bos atau pimpinan atau pemilik perusahaan atau pemilik kantor atau pemilik pabrik adik-adik. Karena yang memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pemilik pabrik, bos ataupun yang memiliki perusahaan, dia hanya perantara. Allah memberikan rizki kepada ayah adik-adik melalui orang-orang tersebut. Makanya adik-adik, kita jangan sedih ketika misalnya ayah kita tiba-tiba diberhentikan dari tempat bekerja. Atau ayah kita tiba-tiba dipecat oleh bosnya atau pemilik perusahaan. Kita jangan sedih, ya nanti gimana ayah saya mendapatkan uang lagi, mendapatkan rizki dari mana? Jangan adik-adik, itu perbuatan yang tidak benar. Itu merupakan perbuatan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar adalah adik-adik, ketika ayah kita diberhentikan dari tempat bekerja, maka kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan rizki kepada ayah saya. Dari tempat yang lain atau dari cara yang berbeda, ayah adik-adik mendapatkan rizki tersebut. Misalnya dengan berdagang, ataupun dengan bertani, ataupun yang lainnya. Yang jelas adik-adik, rizki itu bukanlah
dari pemilik perusahaan yang memberikan kepada kita, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula adik-adik dengan pedagang. Pedagang yang mendapatkan keuntungan yang banyak karena banyaknya pembeli yang membeli barang dagangannya, maka bukanlah pembeli tersebut yang memberikan rizki kepada pedagang, tapi yang memberi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para pembeli ini adalah juga merupakan perantara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah memberikan rizki kepada pedagang tersebut. Dengan cara Allah datangkan para pembeli-pembeli untuk membeli barang dagangan orang tersebut. Makanya adik-adik, kalau kita mau supaya dagangan ayahnya adik-adik, yang kalau ayahnya adik-adik pedagang, maka mintalah kepada Allah, ya Allah, datangkanlah rizki kepada ayahku melalui para pembeli. Ataupun ayah adik-adik yang bekerja di perusahaan, ataupun di pabrik, ataupun di kantor, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga rizkinya tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat bekerja tersebut. Jadi bukan mintanya kepada bos ataupun pemimpin perusahaan adik-adik, tapi mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama yang indah yang Allah sebutkan. Di antaranya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah adik-adik, yaitu Ar-Razzaq atau Ar-Razik, yang artinya maha pemberi rizki. Sebagaimana tadi adik-adik yang Kang Abbas sebutkan di dalam surat Az-Zariyat ayat 58, yang bunyi tadi, Innallaha huwar razzaq. Ya. Sesungguhnya Allah, dia adalah Ar-Razzaq, yaitu adalah yang maha pemberi rizki. Jadi nama Allah adik-adik adalah Ar-Razzaq. Kemudian juga nama Allah adik-adik adalah Ar-Razik, di mana dalam surah Al-Jumu'ah ayat 11 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahu khairur raziqin. Dialah Allah sebaik-baiknya pemberi rizki. Jadi adik-adik, sekarang kita tahu kan bahwasanya yang memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan adik-adik, Allah memberikan rizki kepada seluruh makhluk. Tidak hanya manusia, hewan juga Allah berikan rizki adik-adik. Bayangkan adik-adik bagaimana dengan semut yang berada di dalam tanah, ataupun makhluk-makhluk yang ada di dalam tanah. Bagaimana mereka bisa mendapatkan makanan? Karena yang memberikan makanan kepada mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana adik-adik dalam surat Hud ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita semuanya adik-adik bahwasannya semua makhluk yang bergerak di muka bumi ini Allah lah yang memberikan rizki kepadanya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang bergerak di muka bumi ini kecuali Allah lah yang menanggung, yang memberikan rizki kepadanya. Lihat adik-adik, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepada seluruh makhluk yang bergerak di muka bumi. Siapa saja adik-adik? Tidak hanya manusia, tidak hanya jin, tapi juga hewan-hewan. Hewan saja adik-adik Allah berikan rizkinya. Bagaimana dengan manusia adik-adik? Pastinya Allah akan berikan rizki kepada manusia. Tidak hanya kepada orang yang beriman, kepada orang kafir pun Allah memberikan rizki kepada mereka. Karena adik-adik rizkinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa sesuatu yang nampak oleh mata ini Allah berikan kepada seluruh manusia. Adik-adik, orang-orang soleh yang terdahulu, yaitu yang disebut dengan salafus soleh, ketika mereka kehabisan garam di dapur, yang mereka lakukan pertama kali bukan langsung membeli garam, tapi mereka minta dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adik-adik mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa, Ya Allah, berikanlah kami garam. Lalu kemudian adik-adik mereka pergi ke pasar dan membeli garam. Kenapa coba adik-adik? Karena adik-adik mereka tahu adik-adik, kalau Allah tidak memberikan rizki kepada mereka berupa garam tersebut, walaupun mereka punya harta yang banyak, belum tentu mereka bisa membeli garam tersebut. Loh, kok bisa? Karena bisa saja adik-adik uang tersebut yang untuk dibelikan garam hilang di jalan, atau dicuri orang, ataupun lain sebagainya, sehingga dia tidak mampu membeli garam. Nah adik-adik, jangan minta kepada yang lain adik-adik ya, tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia adalah Allah yang maha pemberi rizki. Huwa razzaq, dialah yang maha pemberi rizki. Adik-adik jangan minta sama yang lain, apalagi minta sama kuburan, minta sama pepohonan, minta sama yang lain.
Karena mereka semua tidak mampu memberikan rizki kepada kita. Karena yang memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik adik-adik, demikianlah yang bisa Kang Abbas sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat Kang Abbas dan buat adik-adik semuanya. Dan jika ada kata-kata Kang Abbas yang salah ataupun ucapan yang keliru, Kang Abbas mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.